Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, yang beranggotakan saya Hilda Winiarta Fena Putri sebagai moderator, dan rekan saya ada Retno Wulandari dan Zaki Mubarak. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Dana Pensiun dan Lembaga Gadai. Pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Retno Wulandari, kepada Retno dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu tentang dana pensiun. Di sini kita membahas mengenai dana pensiun. Dana pensiun ini adalah lembaga keuangan non-bank yang dibentuk dengan tujuan mengelola dan menyediakan manfaat pensiun bagi peserta. Dana pensiun menghimpun iuran dari peserta atau individu atau pemberi kerja dari perusahaan selama masa kerja aktif yang kemudian dikelola secara profesional dan hasilnya dibayarkan ketika peserta memasuki masa pensiun. Uh, Dana pensiun ini memiliki dasar hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang kedua ada Peraturan OJK Nomor 29 POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan program pensiun. Yang ketiga ada pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK. Peran dana pensiun dalam sistem keuangan yaitu sebagai penghimpun dana jangka panjang yang berpotensi besar dalam mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai instrumen perlindungan sosial ekonomi dan sebagai sumber investasi nasional karena dana yang terkumpul diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan. Next. Selanjutnya tujuan dari dana pensiun ini adalah tujuan utama dana pensiun adalah menjamin kesejahteraan peserta di masa tua melalui manfaat pensiun yang stabil dan berkeseimbangan. Secara rinci, tujuan dana pensiun yaitu yang pertama memberikan jaminan finansial di masa pensiun. Yang dimaksud di sini adalah agar individu memiliki penghasilan rutin setelah berhenti bekerja. Yang kedua, menumbuhkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Yang dimaksud di dalam ini adalah adanya program pensiun meningkatkan rasa aman dan keterikatan antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan adanya dana pensiun, kesejahteraan ketimpangan sosial dapat berkurang. Yang kelima, yang keempat ada mendorong kebiasaan menabung jangka panjang, di mana program pensiun mengajarkan pentingnya perencanaan keuangan masa depan. Yang kelima, menjadi sumber dana investasi nasional. Dana yang dihimpun dari peserta dikelola dan diinvestasikan ke instrumen keuangan seperti obligasi, saham, atau deposito yang mendukung perubahan ekonomi. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dana pensiun. Tahapan mekanisme dana pensiun meliputi yang pertama ada pendaftaran dan keanggotaan. Peserta mendaftar melalui perusahaan atau individu tergantung jenis dana pensiunnya. Yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada DPPK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh perusahaan untuk karyawan tetap. Dan kedua ada DPLK, yaitu dana pensiun lembaga keuangan yang dimana dibentuk oleh lembaga keuangan, bank atau asuransi dan dapat diikuti secara umum. Yang kedua, pembayaran iuran, peserta atau pemberi kerja membayar iuran secara rutin. Ketiga, pengelolaan dan investasi dana, di mana dana diinvestasikan secara profesional pada instrumen keuangan seperti deposito, obligasi, saham, reksadana, dan properti. Selanjutnya ada pembayaran manfaat pensiun. Peserta menerima manfaat saat mencapai usia pensiun. Selanjutnya ada pengawasan laporan dilakukan oleh OJK untuk menjamin transparansi dan keamanan dana. Next. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis program dana pensiun. Yang pertama ada program pensiun manfaat pasti atau DSMP, di mana manfaat ditentukan sebelumnya berdasarkan masa kerja dan gaji terakhir. Risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja. Yang kedua ada program pensiun pasti yaitu PPIP, di mana yang tetap tergantung pada kinerja investasi. Risiko ditanggung oleh peserta. Yang kelima yaitu ada manfaat dana pensiun, di mana jenis dana pensiun ada empat. Yang pertama ada manfaat pensiun normal, yaitu diterima saat usia pensiun. Yang kedua manfaat pensiun dipercepat, di mana jika peserta pensiun lebih awal. Dan selanjutnya ada manfaat pensiun cacat yang diberikan karena cacat tetap.
Dan terakhir ada manfaat pensiun meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris peserta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dana pensiun di Indonesia. Contoh dana pensiun di Indonesia ada 6, yaitu ada dana pensiun Pertamina, dana pensiun Bank Indonesia, dana pensiun Taspen, dana pensiun BRI, Mandiri, dan BCA, dan terakhir ada DPLK, Manulife, BNI, dan Prudential. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Retno Wulandari. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Zaki, pembacaan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu lembaga gadai. Lembaga gadai itu dibagi beberapa poin juga. Yang pertama ada memahami lembaga gadai. Di sini lembaga gadai adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan barang yang bergerak seperti emas, kendaraan, perhiasan atau elektronik. Nah, pinjaman diberikan dengan jangka waktu tertentu dengan dikenai bunga atau sewa modal. Dasar hukumnya yang pertama ada KUH Perdata pasal 1150 tentang gadai. Selanjutnya ada peraturan OJK nomor 31 POJK 05/2016 tentang usaha pergadaian. Contohnya contoh utama lembaga gadai di Indonesia adalah PT Pegadaian Persero, lembaga BUMN yang beroperasi sejak 1901. Nah, selanjutnya tujuan lembaga gadai. Tujuan lembaga gadai ada 5. Yang pertama, membantu masyarakat memperoleh dana cepat tanpa prosedur rumit. Yang kedua, menyediakan solusi pembiayaan mikro bagi masyarakat kecil. Yang ketiga, menekan praktik rentenir yang merugikan. Yang keempat, meningkatkan perputaran ekonomi rakyat kecil. Serta yang terakhir, mendukung inklusi keuangan nasional. Oke, selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, yang ketiga, mekanisme lembaga gadai. Langkah-langkah dari mekanisme ini, yang pertama ada penyerahan barang jaminan, yaitu nasabah menyerahkan barang bernilai sebagai jaminan pinjaman. Yang kedua, ada penaksiran nilai barang, yaitu petugas menaksir harga pasar untuk menentukan jumlah pinjaman. Yang ketiga, pemberian pinjaman, yaitu dana tunai diberikan dengan jangka waktu sekitar 120 hari. Yang keempat, pelunasan pinjaman, yaitu nasabah menebus barang dengan melunasi pokok pinjaman dan bunga. Dan terakhir ada lelang barang. Jika tidak ditebus, barang dijual lewat lelang dan kelebihan hasil dikembalikan ke nasabah. Nah, selanjutnya ada jenis produk lembaga gadai, yaitu contoh pegadaian. Yang pertama ada KCA, kredit cepat aman, pinjaman dengan jaminan emas atau barang berharga. Yang kedua ada Krasida, kredit multiguna dengan jaminan kendaraan. Yang ketiga ada Arum Haji, pembiayaan biaya haji dengan jaminan emas. Keempat ada Mulia, yaitu jenis beli emas tunai dan ansuran. Yang terakhir ada Gadai Syariah, yaitu berdasarkan prinsip RAH, yaitu tanpa bunga hanya biaya pemeliharaan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada peran lembaga gadai dalam sistem keuangan yang terbagi beberapa materi. Yang pertama ada sebagai sumber pembiayaan mikro. Selanjutnya menjembatani masyarakat yang tidak bankable. Yang ketiga ada mendorong kegiatan ekonomi UMKM. Dan terakhir ada menjadi alternatif pembiayaan jangka pendek. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan lembaga gadai.
kelebihannya yaitu prosedur cepat dan mudah. Selanjutnya tidak perlu slip gaji. Selanjutnya ada akses luas bagi masyarakat kecil. Dan terakhir ada masa pinjaman bisa diperpanjang. Kelemahannya yaitu pinjaman terbatas pada nilai barang. Selanjutnya risiko kehilangan barang jika gagal bayar. Dan terakhir ada sewa modal atau bunga relatif tinggi. Next. Untuk kesimpulannya, baik dana pensiun maupun lembaga gadai merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Dana pensiun berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang melalui pengelolaan iuran peserta, sedangkan lembaga gadai berfokus pada pembiayaan jangka pendek dengan sistem jaminan barang. Keduanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zaki. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 7. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.